Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila. Pada tanggal 7 September, Jepang menjanjikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena Jepang hanya ingin menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia karena Jepang sudah terjepit. Kemudian, membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyaningrat dan ketua muda dipegang oleh Icip Hangaseo dan Raden Panji Suroso dengan beranggotakan 60 orang termasuk ketua dan ketua muda. Dari anggota 67 orang yang diantaranya perwakilan dari militer. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang persiapan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, dan ada beberapa tokoh mengajukan beberapa konsep pikiran. Yang pertama, Muhammad Yamin memberikan konsep pikiran pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi nasionalisme atau disebut kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau disebut peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau disebut dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertujuan menjadi Pancasila 5 sila tapi tidak diterima, maka dipersingkat menjadi Trisila yang terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila, yaitu oleh Soekarno disebut sebagai Eka Sila, yaitu gotong royong. Panitia kecil atau panitia 8 berjumlah 8 orang yang dibentuk oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Panitia 8 ini diketuai oleh Soekarno dan bekerja selama masa reses BPUPKI untuk merumuskan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Kiai Washid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kemudian membentuk panitia yang berjumlah 9 orang pada 22 Juni 1945 mendapatkan perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI mengenai rumusan dasar negara, terutama antara golongan nasionalis dan Islam. Panitia ini bertujuan untuk menjembatani perbedaan tersebut dan merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak, yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Pembentukan ini juga menyatukan aspirasi berbagai golongan dan mempersiapkan landasan konstitusional bagi Indonesia Merdeka, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Kiai Washid Hasyim, Muhammad Hatta, Kiai Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, Suparjo, Abdi Kusno Djokrosujoso, Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan merumuskan calon mukadimah hukum dasar atau disebut Piagam Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 sebagai pembukaan hukum dasar dan mengesahkan Piagam Jakarta menentukan bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Berasal dari 55 suara dari 64 orang yang hadir, serta wilayah negara disepakati Hindia Belanda ditambah Papua dan Timur Portugis pada 39 suara. Tanggal 7 Agustus
Jenderal Terauchi menyetujui PPKI untuk bertugas melanjutkan tugas PPKI. PPKI dilantik Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Nasional Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Medyaningrat ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Situasi ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum DPR atau MPR terbentuk, Presiden dibantu oleh Komite Nasional untuk mengesahkan pembukaan atau disebut preambul. Terjadi proses panjang, ada utusan Indonesia Timur yang menemui Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 pada sore hari. Intinya, rakyat Indonesia Timur mengusulkan pada alinea keempat pembukaan di belakang ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk dihapus. Jika tidak, rakyat Indonesia Timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia ini yang baru saja diproklamirkan. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan, tokoh-tokoh Islam merelakan dicoretnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diganti menjadi yang mana. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi pokok Pancasila yang pertama sebagai pandang hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan merupakan perjanjian. Kesimpulannya yaitu, maka dari itu kita harus menjalankan hidup dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila agar kita teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang baru, tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.